Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini kita kembali bertemu melalui media ini dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar. Sebuah kitab yang membahas mengenai beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang singkat namun memiliki makna yang sangat dalam dan memiliki makna yang sangat penting bagi kita untuk memahami agama Islam ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita pada kesempatan kali ini masuk pada pembahasan hadis yang ke-11. Ya, hadis yang ke-11 kita bacakan wa an Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Qala, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Muttafaqun alaih. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia paham dengan agamanya. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh para ulama, diriwayatkan Imam Bukhari, demikian pula diriwayatkan Imam Muslim, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dengan singkatnya hadis tersebut memiliki makna yang sangat dalam. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia paham dengan agama. Maka orang baik tandanya adalah memahami agama. Tandanya kita katakan karena boleh jadi orang paham agama tapi tidak baik. Tapi tandanya kebaikan itu adalah orang paham agama. Karena apa? Karena dengan memahami agama, maka seseorang akan bisa menjalankan kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Seseorang akan bisa menjalankan aktivitas dia dalam berkehidupan 24 jam dalam setiap harinya dengan sebaik-baiknya berdasarkan tuntunan, berdasarkan aturan agama. Karena itulah yang akan membawa kebahagiaan bagi seseorang di dunia dan di akhiratnya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dengan agamanya. Karenanya pula dalam sebuah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita baca setiap pagi, setiap selesai salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta padamu ilmu yang bermanfaat. Nabi menyebutkan yang pertama ilmu yang bermanfaat, karena ini adalah pondasi untuk mendapatkan yang lainnya ini. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rizki yang baik. Rizki yang baik fondasinya ilmu yang bermanfaat. Karena seseorang bisa mendapatkan rizki yang baik kalau dia paham ilmunya bagaimana mendapatkan rizki yang baik. Wabil khusus dari kacamata agama, bagaimana dia memahami halal dan haram dalam Islam. Wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Amal yang diterima juga bisa didapatkan oleh seseorang jika dia memahami ilmu tentang cara beramal, sehingga amalnya diterima. Karena amalan yang salah, ya, amalan yang salah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ilmu yang bermanfaat ini menjadi asas, menjadi sebuah pondasi yang penting bagi kebaikan seseorang. Walaupun tadi kita katakan boleh jadi ada orang pintar, berilmu, paham agamanya baik, hafal Al-Quran, tapi ternyata dia tidak baik dari sisi pengamalnya. Boleh jadi. Nah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah berikan kebaikan, inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan membuat dia paham dengan agamanya, dengan agama. Yufaqihu fid din, dengan agama. Ini tolak ukurnya. Jadi bukan paham matematika, bukan paham fisika, bukan paham ilmu kedokteran.
Walaupun itu semua ilmu yang bermanfaat tentunya, tapi yufaqihu fiddin, ini yang penting, karena inilah yang menjadi asal kebaikan semua profesi apapun juga. Seorang dokter yang paham agama, insya Allah mudah-mudahan dia menjadi dokter yang baik. Seorang insinyur yang paham agama, mudah-mudahan dia jadi insinyur yang baik. Seorang montir yang paham agama, mudah-mudahan dia menjadi montir yang baik. Seorang programmer yang paham agama, mudah-mudahan dia menjadi programmer yang baik. Tapi kalau pemahaman agama ini tidak ada, ya, ini bahaya bagi seseorang. Akan mudah bagi dia melakukan berbagai macam hal, penipuan, kezaliman, dan lain sebagainya, untuk mendapatkan dunia, apapun profesinya. Dokter yang nggak paham agama, sehingga akhirnya dia melakukan malpraktek demi mendapatkan harta yang banyak. Atau kemudian menjual data, ya, seorang programmer mungkin. Atau berbagai macam hal, ya, sehingga orang itu karena tidak paham terhadap agama, jahil terhadap agama, dia bisa jadi terjatuh, terjerumus kepada berbagai macam dosa dan keburukan. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Sebaliknya, satu isyarat lain bahwa siapa yang Allah tidak inginkan kebaikan pada dirinya, Allah tidak buat dia paham agama. Sebaliknya, kata para ulama demikian. Tanda keburukan orang nggak paham agama, nggak paham dengan urusan agamanya. Ini tanda keburukan seseorang. Ya. Ini beberapa penjelasan ringkas mengenai hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Mari kini kita bacakan penjelasan ringkas yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Adal hadis min a'zami fadailil ilm. Hadis ini menunjukkan di antara agungnya keutamaan ilmu, ya. Agungnya keutamaan ilmu. Wa fihi anna al-ilman nafi alamatun ala sa'adatil 'abd wa anna Allah arada bihi khairan. Dan dalam hadis ini juga terkandung pelajaran bahwa ilmu yang bermanfaat itu tanda kebahagiaan seseorang, ya, karena seorang kalau sudah Allah hendaki kebaikan, maka dia pasti bahagia, ya. Wa anna Allah arada bihi khairan, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi orang ini, bagi orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat ini. Masya Allah, ya. Ini terkandung dalamnya juga hadis menuntut ilmu. Maka jadilah kita orang yang senantiasa belajar agama, mempelajari, mendalami, minimalnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau kita sebagai seorang muslim, tentu semuanya mesti paham tentang akidah, tentang ibadah yang wajib dia kerjakan. Ketika kita mau menikah, paham bagaimana tata caranya menikah, tata caranya ta'aruf, tata caranya melamar, mengkhitbah, dan lain sebagainya. Ketika kita berkeluarga, pahami tentang fikih dalam rumah tangga, fikih bagaimana pergaulan suami dengan istri. Ketika kita ingin berbisnis, pahami tentang permasalahan bisnis. Ketika kita punya harta banyak, mesti bayar zakat, pahami tentang zakat-zakat yang mesti dibayarkan oleh seseorang, dan seterusnya, ya. Sesuai dengan, minimalnya sesuai dengan apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan dalam kehidupan ini, apa yang akan dia hadapi dalam kehidupan ini. Ya, maka semangatlah, karena siapa orang-orang yang Allah jadikan dia paham tentang urusan agamanya, yang hendak dia jalankan, yang hendak dia lakukan, yang hendak dia hadapi, itu adalah tanda bahwa dia akan menjalankan sebuah kebaikan. Ya, jadi ada orang mau bisnis, dia memahami agama, insya Allah tanda bisnisnya baik. Ada orang mau menikah, punya anak, dia pahami dulu, dia pelajari dulu bagaimana cara pernikahan, pergaulan suami istri, mendidik anak, insya Allah pernikahan dan ininya, dan punya anaknya adalah kebaikan, dan seterusnya. Wal fiqhu fid din yashmalul fiqha fi usulil iman wa syara'il islam wal ahkam wa haqa'iqil ihsan. Dan memahami agama ini, kata beliau, apa yang dimaksud dengan memahami agama? Tercakup di dalamnya memahami pokok-pokok keimanan, termasuk dalamnya perkara akidah, ya, perkara akidah. Baik bagaimana akidah yang benar maupun mempelajari misalnya bagaimana akidah yang batil untuk dijauhi. Itu termasuk memahami atau mempelajari agama, termasuk tanda orang baik. Wa syara'il Islam wal ahkam, dan demikian pula syariat Islam dan hukum-hukumnya. Masalah fikih, ya, maka mempelajarinya termasuk tanda kebaikan seseorang. Wa haqa'iqil ihsan, dan hak-hak ihsan, tentang berbuat baik kepada sesama, tentang akhlak, tentang adab,
mempelajarinya adalah tanda kebaikan seseorang. Fa inna dina yashmalu ats-tsalatsata kullaha. Agama ini tercakup dalam 3 perkara tersebut. Mana dalilnya? Kama fi hadits Jibril lamma sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman wal Islam wal ihsan. Sebagaimana perkataan Jibril alaihi salam, sebagaimana disebutkan hadis Jibril alaihi salam ketika beliau bertanya kepada Nabi tentang iman, Islam dan ihsan. Yang di ujungnya Nabi SAW mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ya. Agama kalian. Apa yang diajarkan Jibril? Ya, iman, Islam, dan ihsan. Maka ini adalah merupakan bagian dari agama. Syariat atau akidah, syariat, dan akhlak dan muamalah kepada semua manusia. Wajabahu sallallahu alaihi wasallam bihududiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jibril tersebut dengan memberikan batasan-batasannya. Wa fassara al-iman bi usulihi sittah. Maka Nabi SAW menafsirkan iman dengan 6 rukun iman. Iman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan iman pada takdir. Wa fassara al-islam bi qawaidihi al-khams. Dan Nabi SAW menafsirkan Islam dengan menyebutkan 5 rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, kemudian haji. Wa fassara al-ihsan bi an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan Nabi SAW menafsirkan ihsan dengan Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Jika Anda tak bisa melihatnya, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat Anda. Maka ini ihsan, ya. Beribadah, beriman dengan sebaik-baiknya. Sampai muncul perasaan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai muncul perasaan kita melihat Allah, seakan-akan melihat Allah. Karena melihat Allah tidak bagi manusia di dunia ini. Ya. Kalau tidak bisa, Allah pasti melihat kita. Sampai muncul perasaan itu, ya, sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sholat, zakat, puasa dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, namun juga agar kita meraih keutamaan-keutamaan yang ada pada ibadah-ibadah tersebut. Fayadkhulu fi dzalika tafaqquh fil aqaid. Maka masuk pada agama at-tafaqquh fil aqaid, mempelajari agama, ya, tafaqquh fil aqaid, mempelajari tentang akidah-akidah, ya, dengan berbagai macam jenis pelajaran akidah, tentang tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah, wa ma'rifatu madhhabis salafi fiha, dan mengenal bagaimana madhab salaf dalam permasalahan akidah, bagaimana akidahnya Rasulullah, bagaimana akidahnya para sahabat, bagaimana akidahnya Imam Abu Hanifah, bagaimana akidahnya Imam Ahmad, bagaimana akidahnya Imam Syafi'i, bagaimana akidahnya Imam Malik, ya. Wa tahaqquqi bihi zahiran wa batinan, dan merealisasikan secara zahir maupun batin, ya, dalam akhir kita menunjukkan jati diri kita sebagai seorang muslim, dalam batin kita benar-benar bertawakal kepada Allah, berharap hanya kepadanya, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Wa ma'rifatu madzahibil mukhalifin, bukan hanya yang benarnya, wa ma'rifatu madzahibil mukhalifin, dan mengenal madhab-madhab orang yang menyimpang. Ini pun termasuk tafaqquh fid din, termasuk memahami, mempelajari agama, dan termasuk tanda kebaikan, ya. Maka jangan dikatakan ngapain belajar orang-orang sesat, dipelajari kemudian kita suruh waspada dari orang-orang sesat, ya, dipelajari kesesatannya, disalah-salahkan orangnya, kemudian kita jadi nyalahin orang. Ngapain? Ya, ini bagian dari belajar agama, sehingga kita tidak mengikuti jalan kesesatan tersebut, ya, tidak mengikuti jalan yang salah tersebut. Walaupun terkadang orang-orang yang berada di atas jalan yang salah ini orang baik, terkadang demikian, karena manusia mesti keliru. Seorang ulama ahlus sunnah, ulama yang mulia, berpendapat dengan pendapat yang keliru dalam sebuah permasalahan, dan wajar, itu manusiawi, ya. Jadi kita mengenalnya, ya,
mengenal kebenaran bukan dari orangnya. Tidak ada orang yang menjadi standar kebenaran kecuali Rasulullah SAW. Tapi kita mengenal kebenaran dari kebenaran itu sendiri. Kita harus mengenal kebenaran, maka kita akan melihat siapa orang yang ada di atas jalan yang benar. Ya. Wa bayanu mukhalafatiha lil kitab wa sunnah. Dan mempelajari apa penyimpangan akidah ini dengan kitab dan sunnah, karena timbangannya itu Al-Quran dan sunnah. Ya, masalah akidah ini nggak ada timbangan lain, karena semuanya kebanyakannya perkara gaib, ya, perkara gaib, sifat-sifat Allah perkara gaib. Kita nggak pernah ketemu Allah, nggak pernah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang nama-nama dan sifatnya. Yang kita tahu hanya dari Al-Quran dan sunnah, sudah. Ya. Kalau ada akidah menyimpang, maka selain mengatakan ini menyimpang, ini bahaya, ini sesat, ya, maka kita perlu juga mengetahui kenapa sesat, karena Al-Quran dan Sunnah bicara begini, ini bicara begini, ya, bertentangan. Maka perlu dijelaskan ketika mengatakan suatu salah, tidak benar, sesat, perlu dijelaskan mana yang bisa menjadi dalil bahwa itu adalah salah atau sesat atau tidak benar, ya. Kemudian beliau melanjutkan lagi rahimahullah ta'ala, wa dakhala fi dzalika, dan masuk pada perkara itu juga, ya, yaitu perkara mempelajari agama, ilmu fiqh, yaitu mempelajari ilmu fikih, tadi akidah, ya, usuluhu wa furu'uhu, baik usul fikih pokok-pokoknya maupun permasalahan cabangnya, ya, tentang usul fikih, tentang bagaimana hadis itu bisa disimpulkan hukumnya haram, hukumnya wajib, hukumnya sunnah, hukumnya mubah, dan seterusnya, ya. Wa furu'ihi, dan demikian pula tentang cabang-cabangnya, ya, yang kalau sudah prakteknya, ya, usul fikih itu menjelaskan bagaimana kita seorang itu bisa beristinbat dari dalil yang ada, mengambil kesimpulan, mengambil hukum, menarik kesimpulan, menarik hukum dari dalil yang ada. Dan demikian pula furu'nya, permasalahan cabangnya, hukum-hukum tersebut. Kadang para ulama dengan pemahaman yang berbeda, ya, mengambil kesimpulan yang berbeda dari satu hadis yang sama, ya. Ahkamul ibadat wal muamalat, demikian pula terkait dengan hukum-hukum ibadah dan muamalah, ya. Kita bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, dan juga muamalah, bagaimana kita bermuamalah kepada manusia dengan muamalah-muamalah yang baik, yang tidak melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wal jinayat wa ghairuha. Demikian pula tentang jinayat, tentang hukum-hukum pidana, begitu, ya. Dalam Islam diatur itu. Orang mencuri, orang membunuh, orang mabuk, orang berzina, ya, orang berbagai macam perkara, ya, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya diatur dalam agama kita. Wa ghairuha, dan lain sebagainya. Ini semuanya termasuk tafaqquh fid din, termasuk mempelajari atau menuntut ilmu agama dan tanda kebaikan seseorang. Wa dakhala fi dzalika, masuk pula pada hal itu, ya, pada perkara-perkara tafaqquh fid din, at-tafaqquh bi haqa'iqil iman, mempelajari tentang hakikat keimanan, wa ma'rifatus siyari was suluki ila Allah, dan mengenal bagaimana jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal muwafaqatu lima dalla alaihi alkitab wa sunnah, dan bagaimana sesuai dengan Alkitab dan sunnah, ya, agar jalan tersebut sesuai dengan Alkitab dan sunnah. Manhaj, ya, dalam beragama, bagaimana kita beragama yang benar, siapa yang harus kita ikuti, siapa yang harus kita tuntun, jadikan tuntunan, dan lain sebagainya. Maka itu termasuk bagian dari mempelajari agama dan termasuk bagian dari tanda kebaikan seseorang. Wa kadzalika yadkhulu fi hadza, beliau melanjutkan, dan demikian pula masuk dalam urusan menuntut ilmu agama ini ta'allumu jami'il wasail al-mu'inati 'ala al-fiqhi fid din, mempelajari semua wasilah, sarana-sarana yang bisa membantu seseorang untuk mempelajari agama.
Ka'ulumil arabiyyati bi anwa'iha. Seperti misalnya belajar bahasa Arab dengan berbagai macam cabang ilmu bahasa Arab. Ini juga termasuk di dalamnya. Ketika orang niatnya belajar agama, ya. Kenapa belajar bahasa Arab? Ingin bisa paham Quran, ingin bisa paham sunnah Nabi, ingin bisa paham perkataan ulama yang menafsirkan Al-Quran atau menjelaskan sunnah Nabi SAW. Maka belajar bahasa Arab, walaupun kalau belajar bahasa Arab saja semata, ya tidak termasuk atau tidak masuk dalam pelajaran, tidak termasuk mempelajari agama, tapi ketika diniatkan untuk itu, jadilah dia mempelajari agama Islam dengan berbagai macam ilmunya, nahwu, sharaf, ya balaghah dan lain sebagainya. Demikian pula bahasa lain bagaimana? Bisa nggak masuk dalam mempelajari mempelajari agama? Bisa ketika dia diniatkan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Belajar bahasa Inggris biar bisa dakwah kepada orang-orang yang berbahasa Inggris. Belajar bahasa Cina biar bisa dakwah kepada orang-orang yang berbahasa dengan bahasa Cina. Belajar bahasa Korea, Spanyol, dan lain sebagainya, semua bahasa dunia biar bisa berdakwah kepada orang-orang yang belajar atau menggunakan bahasa tersebut, menyampaikan Islam. Maka ini pun insya Allah bisa menjadi sebuah bagian dari mempelajari agama. Faman aradallahu bihi khairan faqiha fi hadzal umur wa faqiha laha wa waffaqahu laha. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka dia akan mempelajari perkara-perkara tersebut, kata beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya untuk mempelajari perkara-perkara tersebut. Ini penting. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala perkara penting. Karena kita tidak bisa berilmu, tidak bisa beramal, tidak bisa beribadah, tidak bisa berdakwah kecuali semata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menghabiskan waktunya untuk belajar agama, mengamalkan dan mendakwahkannya. Ada orang di waktu yang sama menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia, tidur-tiduran gak jelas ya, atau mungkin ngobrol yang tidak bermanfaat, ya. Atau bahkan naudzubillah, ya, di waktu yang sama menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara yang haram, ya. Minum minuman keras, dugem, begitu ya, berbuat kemaksiatan lainnya. Apa yang membedakan orang ini? Waktunya sama, ya, di waktu yang sama, dengan jatah waktu yang sama. Apa yang membedakan orang ini? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu penting. Karena Nabi SAW mengajarkan kita doa setelah selesai salam, ya. Kita diajarkan doa Nabi SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Karena kita bisa melakukan itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ala dzikrika, untuk bisa berzikir mengingat, untuk bisa bersyukur kepada, wa husni ibadatik, dan bisa beribadah dengan baik kepada. Ini penting. Taufik dari Allah penting untuk senantiasa kita minta, karena kita bisa berbuat kebaikan segala macam dengan berbagai macam bentuknya karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dalam mafhumul hadis ala anna man arada an hadzal ulumi bil kulliyah fa inna Allah lam yurid bihi khairan. Dan logika terbalik dari hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang meninggalkan ilmu-ilmu ini keseluruhannya, dia meninggalkan belajar ilmu agama, ya, pokoknya ngapain belajar ilmu agama, semuanya haram, nggak ada yang halal kalau belajar agama, jadi susah hidup saya, ya, mau gini haram, mau gini haram, mau gini haram, dan semuanya harus dalam perkara ibadah, ini harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, jadi susah hidup saya, jadi nggak punya waktu untuk senang-senang, jadi nggak bisa saya untuk mengembangkan bisnis saya dan seterusnya. Naudzubillah. Ada orang yang berkata seperti ini? Ada, ya, ada. Ya. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya orang-orang yang nggak pernah atau tidak paham dengan Islam, hanya tahu Islam dari apa yang dia pandang saja, ya. Barang siapa yang berpaling dari ilmu-ilmu ini secara umum, fa innallaha lam yurid bihi khairan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tanda Allah tidak menghendaki kebaikan pada dia. Naudzubillah.
Kalau Allah sudah menghendaki kebaikan, siapa lagi yang bisa bikin orang jadi baik? Ya. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan, Allah sudah tidak menghendaki, nggak ada yang bisa ya membuat dia jadi baik. Dan kalau Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, nggak ada yang bisa menyesatkannya. Ya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Siapa yang Allah tunjukkan pada kebaikan, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk pada dia. Lihirmani sebab allati tunalu biha al-khairat. Karena dia terhalang dari sebab-sebab yang bisa menyebabkan dia mendapatkan kebaikan, yaitu ilmu. Dia terhalang dari ilmu sebagai pondasinya, maka udah ke atasnya nggak bisa lagi dia dapatkan. Ya, ilmu saja tidak dia masuki, maka pintu-pintu yang lain juga tidak bisa dia masuki. Wa taktasibu biha sa'adah, dan dia terhalang dari sesuatu yang bisa menyebabkan dia mendapatkan kebahagiaan, yaitu ilmu. Karena kalau orang seperti itu, yakinlah ya, walaupun hartanya banyak, karena berbagai macam bisnis dia yang mencampur adukan, mungkin ada yang halal, ada yang haram, yang karena dia tahu ilmunya, dia nggak paham. Walaupun hartanya banyak, walaupun rumahnya megah, walaupun dunianya kita lihat sangatlah mencengangkan orang-orang, maka hakikatnya kosong, ya, hakikatnya tidak ada isinya, ya, hakikatnya tidak membawa kebahagiaan bagi orang tersebut. Waliyahullah. Karenanya kita meminta kepada Allah keberkahan harta, ya, dan itu diawali dari keberkahan ilmu, dari ilmu yang bermanfaat. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang ke-11. Ya, ada waktu yang mungkin tersisa, kita coba membahas sedikit atau masuk sedikit pada hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ya, hadis ke-12 ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dhaif. Seorang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seorang beriman yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada keduanya terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jas. Semangatlah mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la ta'jas, dan janganlah sekali-kali kamu merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Jika engkau mendapatkan sesuatu, tertimpa oleh sesuatu, maka janganlah engkau katakan, seandainya dahulu aku melakukan ini dan itu, niscaya akan terjadi begini atau tidak akan terjadi begitu, ya. Walakin qul qaddarullaha wa ma syaa fa'al. Akan tetapi katakanlah qaddarullah, ya, semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Fa inna law tuftahu amala syaitan. Karena taftahu amala syaitan. Karena kalimat law, kalimat seandainya itu bisa membuka pintu-pintu setan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang 12 yang beliau sampaikan. Secara umum hadis ini terkandung dalamnya berbagai macam faedah yang sangat besar. Pelajaran yang sangat penting bagi kita semua, ya. Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang-orang beriman. Mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang beriman ini memiliki kedudukan yang juga berbeda-beda. Sebagaimana kekufuran berbeda-beda, keimanan juga berbeda-beda. Maka Nabi mengatakan, al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Seorang beriman yang kuat di sini kuat imannya. Bukan kuat strong badannya, strong kekuatannya, bukan. Tapi imannya. Dan itu akan berpengaruh pada badan. Coba kita lihat orang-orang yang sudah tua renta, lemah, subhanallah, bangun malam mereka sanggup. Walaupun agak jauh, ya, dari rumah mereka ke masjid,
jalannya sudah harus pakai tongkat, pelan-pelan tertatih-tatih. Ya, mereka jalan salat subuh ke masjid. Kadang bangunin takmirnya malah belum bangun. Ya. Kadang yang muda, sehat, kuat, ya, ke masjid susah. Tapi kalau goes puluhan kilometer, semangat. Tapi salat subuh cuma sebelah doang, ya. 50 meter susah. Tapi kalau goes, hiking, naik gunung, semua gunung sudah dia naiki. Tapi ke masjid sebelahnya enggak. Ya. Ini apa yang bisa membedakan ini? Hati, keimanan yang ada pada hati seseorang. Ya. Ini lebih dicintai oleh Allah minal mu'min dhaif, dari orang beriman yang lemah, yang lebih lemah. Maka ini bertingkat-tingkat seorang beriman. Ya. Sehingga kecintaan Allah dan kemuliaannya pun bertingkat-tingkat pada mereka. Namun kata Nabi, wa fi kullin khair. Keduanya punya kebaikan. Ada kebaikan pada keduanya, yaitu selama dia ada iman dalam hatinya, ada kebaikan pada orang-orang tersebut. Kemudian Nabi SAW memberikan resep, ya, memberikan resep bagaimana seseorang mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa ta'jas. Semangatlah mengerjakan yang bermanfaat. Semangat, ya. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah, doa. Wala ta'jas, jangan lemah, usaha dengan semaksimal mungkin, dengan kesungguhan. 3 poin ini penting, ya. Semangat, doa, dan usaha yang benar, yang sungguh-sungguh. Nggak ada semangat, ini susah. Orang mau mendapatkan kesuksesan susah, udah nggak semangat, ya. Nggak ada doa, ini penting doa ini, ya, sebagai senjata seorang mukmin. Nggak ada usaha, ini juga tidak sulit. Ya, semangat, doa, tapi kemudian dia nggak melakukan usaha apa-apa. Pengen nikah dengan akhwat yang solehah, hafid, ya, atau hafidhah, masya Allah, ya. Kemudian tingginya semampai, semeter tak sampai, bukan, ya, semampai, tinggi semampai, kulitnya putih, pokoknya standar tinggi. Doa sama Allah, ya Allah, carikan. Tapi dia, masya Allah, dia nggak memperbaiki diri dia sendiri, ya. Dia tidak kemudian, dia malas-malesan dengan dirinya, begitu aja. Ini juga, ya, sulit untuk bisa sukses mendapatkan yang diinginkan. Kemudian kata Nabi SAW juga, bagaimana agar petunjuk ketika sukses, petunjuk ketika dapat musibah. Karena ini dua hal ini perkara yang senantiasa ada pada manusia. Kesuksesan, musibah. Seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Begitu. Ketika di bawah kata Nabi, wa in asabaka syai'un fala taqul law anna fa'altu kadza kadza wa kadza. Kalau tertimpa musibah yang enggak enaknya ini, ya, jangan engkau katakan, aduh seandainya begini maka nanti enggak begini, dalam bentuk penyesalan. Ya. Kalau evaluasi boleh. Tapi ini sekedar penyesalan. Aduh, kalau tadi saya sudah ini, saya biasanya bisa dapat nih begini. Ya tadi kenapa nggak ngerjain? Ya. Walakin kul, tapi katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Allah yang menakdirkan. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lau tuftahu amala syaitan. Karena lau itu akan bisa membuka pintu-pintu setan. Setan akan masuk ke dalam hati kita, hanya membuat kita ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, membuat kita ragu dengan agama ini, membuat kita putus asa, depresi, sedih. Dan setan paling senang kalau seorang muslim, seorang mukmin itu bersedih, putus asa. Setan paling senang. Itulah tujuan setan menggoda manusia, liyahzunal ladzina amanu, ya, untuk menyedihkan orang-orang beriman. Ya, maka perkataan lau ini akan membuka pintu syaitan, dan itu tadi, ya, kalau sudah dibuka pintunya, berbagai macam penyakit hati akan masuk ke dalam diri manusia. Rawahu Muslim, hadis ini dari Imam Muslim. Namun insyaallah pembahasan hadis ini akan kita bahas itu secara ringkas, ya. Ada bahasan-bahasan menarik juga yang disampaikan oleh penulis di sini, yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya biidznillah, insyaallah. Demikian untuk kesempatan hari ini. Silahkan jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab, yang nggak bisa mungkin bisa kita baca-baca dulu atau kita tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Nah,
Baik, jazakallahu khairan atas semua materi yang sudah disampaikan. Ada pertanyaan, Ustaz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana agar memiliki anak yang soleh, Ustaz? Ya. Ingin memiliki anak yang soleh, carilah pasangan yang soleh-soleha dulu. Ini yang pertama. Carilah dulu pasangan yang soleh-soleha. Jangan cari pasangan di tempat dugem. Jangan cari pasangan di diskotik. Ya. Cari pasangan dari orang-orang yang baik, yang soleh dan soleha. Ini kuncinya yang pertama. Kemudian, yang kedua, ya, jalani proses pernikahan dengan cara-cara yang baik. Jangan dibawa kabur anak orang. Jangan dibawa lari. Jangan dimulai dengan perzinahan. Ya. Jangan dimulai dengan pacaran. Ya. Ini yang kedua. Karena proses yang baik itu menunjukkan hasil yang baik. Mudah-mudahan demikian. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun tidak, setidaknya kita punya pahala menjalani proses yang baik itu berpahala. Walaupun hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Ya. Tapi pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ketika seseorang sudah menikah, kemudian memiliki anak, didik anak ini dengan pendidikan yang baik. Biasakan anak ini untuk senantiasa dekat dengan Islam, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan agama, dekat dengan orang-orang soleh. Ya, didik. Ya, karena ini fase yang penting dalam dalam kehidupan seseorang, yaitu masa anak-anak. Ya, semua yang terjadi pada masa itu terekam dalam anak-anak dengan sangat kuat. Ya. Kemudian yang lebih penting dari itu semua, yang harus dilakukan dari awal, di tengah-tengah, bahkan ketika sudah punya anak, bahkan ketika anaknya soleh, ya, maksudnya dia melihat sebagai anak soleh, rajin sholat dan sebagainya, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan dia anak yang soleh, mengaruniakan anak soleh, mempertahankan kesolehannya. Karena boleh jadi kadang-kadang Allah buat seseorang itu kelihatan baik, tapi di akhirnya jelek. Na'udzubillah, su'ul khatimah. Ya, atau sebaliknya boleh jadi jelek, tapi di akhirnya baik. Ya, maka doa ini jangan lupa kita panjatkan terus di awal sebelum menikah, ketika menikah, ya, sudah punya anak, ketika anaknya soleh, doa sama Allah. Bahkan ketika anaknya, Insya Allah, ya takdir Allah itu menakdirkan misalnya anaknya itu nakal, bandel, tetap jangan putus asa kita berdoa, karena kita nggak tahu nih akhir kehidupan anak ini bagaimana. Mudah-mudahan baik akhir kehidupan anak ini karena pengaruh doa dari orang tuanya. Doakan terus di waktu-waktu yang mustajab, saat sujud, sepertiga malam yang terakhir, ya, saat hujan, ya, ketika bersafar dan seterusnya. Ini kira-kira wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah ciri-ciri orang yang beriman? Apakah cukup kita melihat dia rajin sholat, dia rajin baca Al-Quran, ataukah ada ciri-ciri yang lain, Ustaz? Ya, ciri-ciri memang bisa dilihatnya secara penampakan, ya, secara yang terlihat. Adapun apa yang ada dalam hati, kita nggak bisa lihat. Bahkan kadang diri kita saja tidak bisa melihat bagaimana niat kita ini ikhlas atau enggak. Kadang-kadang kita aja susah menilai gitu. Kita ini ikhlas atau enggak, kita ini benar atau enggak, apalagi orang lain. Maka kalau melihat ciri-cirinya, yang kelihatan tentunya. Apa yang kelihatan di antaranya disebutkan tadi. Dia rutin sholat berjamaah misalnya, baca Quran, Masya Allah. Dia merutinkan itu. Terlihat dari tuturnya, ketemu orang ya Assalamualaikum. Kemudian dia membantu orang lain, ya, dia berakidah dengan akidah yang benar. Kalau nulis tulisan atau nge-share tulisannya benar, tulisannya bagus, dan seterusnya, berbagai macam hal. Maka bisa kita duga dia orang beriman, ya, bisa kita duga dia orang beriman. Maka kalau begitu ya kita tegakkan hak-hak sebagai sama muslim dia. Ya, ini kalau kita menilai orang lain. Tujuan kita apa? Untuk menegakkan hak-hak sama muslim kepada orang tersebut. Ya, kalau dia ternyata orang yang alim juga, kita tegakkan hak sebagai seorang yang berilmu kepada dia.
dan seterusnya, karena masing-masing orang haknya berbeda-beda, ya, sesuai dengan status orang tersebut, punya hak yang berbeda-beda masing-masing orang. Nah itu. Adapun bagi diri kita sendiri, apakah kita bisa menilai diri kita ini beriman? Tidak, ya, tidak bisa. Ya, seorang sahabat pernah mengatakan, saya lupa kalau tidak salah Umar bin Khattab atau Abdullah bin Umar, anak beliau, seandainya saya tahu ada satu sujud saya yang dikabulkan oleh Allah, yang diterima oleh Allah, maka ketika itu mati lebih saya pengen daripada kehidupan ini. Kalau dia tahu ada satu sujud yang diterima, ini bukan bicara keimanan seseorang, ya, bukan bicara keimanan diri dia secara umum, tapi satu sujud diterima oleh Allah. Artinya Allah menerima amal itu kan karena orangnya beriman, sujudnya benar, ikhlas. Maka ketika itu pengennya mati aja daripada hidup, karena kalau dia mati dalam keadaan sujud yang sujudnya diterima oleh Allah, artinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi nggak tahu, beliau tidak tahu itu. Maka untuk diri kita sendiri, apakah kita bisa tahu bahwa saya ini orang beriman? Saya ini nggak bisa jawabannya. Ya, kita hanya bisa berharap dan berdoa agar Allah menjadikan kita termasuk barisan orang-orang beriman dan dikumpulkan bersama orang-orang beriman di akhirat dan mati dalam keadaan beriman. Ya, begitu. Ya, dan kita terus mengerjakan amalan-amalan yang bisa membuat bertambahnya keimanan kita dan menjauhi amalan-amalan yang bisa membuat keimanan kita menurun. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari media sosial Instagram. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tentang aliran yang bisa melihat Allah SWT, Ustaz? Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, mata ini Ahlussunnah wal Jamaah meyakini nggak bisa di dunia. Nabi Musa alaihissalam pernah meminta, dan Nabi Musa alaihissalam kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran engkau tidak akan pernah melihatku. Ya. Ada perbedaan pendapat ulama untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pernahkah beliau melihat Allah? Ini perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan pernah, ya, yaitu ketika Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan, dan wallahu a'lam ini yang lebih kuat, ketika Isra Mi'raj beliau tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, tapi beliau melihat nur, hijab, cahaya atau hijab berupa cahaya yang menghalangi pandangan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Tapi bagi manusia selain Nabi SAW tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka nggak benar kalau ada orang yang ngaku-ngaku bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepala sendiri, dengan mata kepala secara sadar, ya, secara sadar. Allah a'lam. Nah, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya, kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam beramal. Semoga Allah menjadikan itu terus pada hati kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Kita cukupkan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.